Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, di channel Muhammad Fauzi. Kali ini kita berkenaan dengan adanya tugas mata kuliah bahasa Arab, yaitu tentang penjelasan bagaimana tips dan trik untuk menjawab soal istimak TOEFL. Jadi yang kali ini akan kita bahas adalah cara bagaimana menjawab soal TOEFL yang bentuknya istimak. Ya, teman-teman dengarkan dulu audio berikut ini. Istami' ilan nasit tali marrataini, summa ajib anil as'ilati taliyati biwad'i alamati alal ijabati sahihati. Jadi kita dengarkan dulu apa teks dari audio ini. Nahtafilu bi'idil fitri ba'da an tantahiya min ada'i sawmi ramadana nafrahu fihi farahan wa huwa farahul intisari 'ala an-nafsi wa farahut ta'ati lillahi bi ada'i syari'atihi min imsakin 'anit ta'ami wasyarabi wa imsakin 'anin nafsi. Wa min mazahiri hadzal farahi i'ta'ul fuqara'i wal masakini zakatul fitr. السؤال الأول: ما هي فكرة رئيسية من الفقرة السابقة؟ والثاني: فرض الله الصوم على المؤمنين والصوم هو. والثالث: متى يفرح المسلم بوجود الانتصار على نفسه؟ والرابع: هذه مظاهر الفرح يوم العيد إلا. والخامس: نحتفل بعيد الفطر بعد أن ننتهي من أداء صوم رمضان معنى هذا أن Ya, baik, kita ulang sekali lagi, disimak dengan baik. Nahtafilu bi'idil fitri ba'da an nantahiya min ada'i sawmi ramadana nafrahu fihi farahan وهو فرح الانتصار على النفس وفرح الطاعة لله بأداء شريعته من إمساك عن الطعام والشراب وإمساك عن النفس. ومن مظاهر هذا الفرح إعطاء الفقراء والمساكين زكاة الفطر. السؤال الأول: ما هي فكرة رئيسية من الفقرة السابقة؟ والثاني: فرض الله الصوم على المؤمنين والصوم هو. الثالث: متى يفرح المسلم بوجود الانتصار على نفسه؟ والرابع: هذه مظاهر الفرح يوم العيد إلا. والخامس: نحتفل بعيد الفطر بعد أن ننتهي من أداء صوم رمضان Makna hada anna ... Ya, jadi baik teman-teman, di dalam keterangan tadi terdapat 5 pertanyaan. Yang pertama, ma hiya fikratun ra'isiyatun minal faqratis sabiqati? Pertanyaannya, apa tema utama dari pembahasan paragraf teks yang kita baca tadi? Yaitu di sana ada beberapa pilihan jawaban. Yang pertama, i'ta'ul fuqara'i wal masakini. Yang kedua, B, mazahirul farahi yaumal 'idi. Yang ketiga, J, ada'u fariidatis shaumi. Dan yang terakhir, D, al-intisaru 'alan nafsi. Bagaimana cara kita menjawab pertanyaan pertama ini? Yang pertama, kita lihat dulu atau kita simak kembali audio dari suara teks yang dibaca. Yaitu isi utama dari pembahasan di sini awalnya tentang perayaan Hari Raya Idul Fitri setelah berakhirnya puasa Ramadan. Kemudian mendekati akhir kalam sini dijelaskan wa min mazahiri hadzal farahi,
hadzal farhi hadza farahi bi'idil fitri. Jadi jawaban yang lebih tepat untuk pertanyaan pertama ini yaitu tentang mazuhiri hadzal farahi, tentang nampaknya kebahagiaan pada hari raya. Karena i'tarul fuqara'i wal masakin adalah sebagai definisi bagi zakat, bukan dari tema pembahasan yang dibaca tadi. Jadi yang lebih tepat adalah yang B. Kemudian ada ufaridatis shaumi, juga tidak tepat untuk menjawab tema pembahasan audio yang kita baca tadi. Karena ada ufaridatis shaumi adalah tentang pelaksanaan puasa di bulan Ramadan, bukan tentang perayaan hari raya. Dan yang ketiga, al-intisaru an nafsi, ini adalah faidah dari pelaksanaan puasa Ramadan, bukan hal yang berkaitan dengan isi cerita yang kita baca tadi. Baik, kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua, yaitu faradallahu as-shauma 'alal mu'minina was-shaumu huwa. Jadi di sini ditanya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atau memberikan kefarduan kepada umat Islam berupa puasa atau kepada orang mukmin. Yang jadi pertanyaan pada pertanyaan kedua ini yaitu was-shaumu huwa, apa arti puasa itu? Jadi ada beberapa pilihan di jawaban untuk jawaban dari pertanyaan nomor 2. Yang A, al-imsaku 'anit ta'ami wasyurbi atau wasyarabi wan nafsi. Yang B, al-faruhu bi'ita'i zakatil fitri lil fuqara'i. Yang ketiga atau Jim, yaumus sururi wal farahi. Yang keempat D, al-intisaru 'alan nafsi. Dari empat jawaban ini, yang mana yang lebih tepat untuk makna puasa? Itu sebagaimana definisi yang sudah maklum bagi kita yang terdapat di beberapa kitab fikih, yaitu adalah yang A, yaitu al-imsaku 'anit ta'ami wasyurbi wan nafsi. Itu makna puasa adalah menahan atau mengekang diri, menghindari makan dan minum, dan mengendalikan hawa nafsu. Kalau biasa di kitab fikih bisa ditambah lagi dengan minal fajri ila waqtil maghribi, dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari. Jadi jawaban yang lebih tepat untuk definisi puasa ialah yang A, al-imsaku 'anit ta'ami wasyurbi wan nafsi. Kemudian nomor 3, pertanyaannya, mata yafrahul muslimu biwujudil intisari 'ala nafsihi. Kapan bergembiranya seorang muslim dengan adanya kebiasaan mengendalikan hawa nafsu? Itu kapan waktunya? Yang pertama A, fi syahri Ramadan, ketika bulan Ramadan, atau B, indama yasumul muslimu syahran kamilan, ketika puasa sebulan penuh, atau Jim, ketiga, indama yalqa bi rabbih, ketika bertemu dengan Tuhannya. Keempat D, fi yaumil idi, pada hari raya. Yaitu jawaban yang lebih tepat di sini adalah D. Mengapa? Karena hasil dari selama proses pelatihan kita menahan diri dari makan, minum, dan mengendalikan nafsu, hawa nafsu yang buruk, yaitu hasilnya akan terlihat ketika di bulan Syawal, yaitu di awal hari bulan Syawal, yakni hari raya Idul Fitri. Jadi terlihatnya hasil dari atau faidah dari puasa yaitu ketika memasuki hari raya fitrah. Dan ketika itu para muslim bergembira karena merayakan dengan hari raya Idul Fitri. Keempat, hazihi mazahirul farhi yaumal idi illa. Pertanyaan keempat, bermula ini yaitu
kegembiraan yang nampak pada hari raya Idul Fitri, kecuali titik-titik. Nah, yang mana jawaban lebih tepat? Yang pertama, al-imsaku anin nafsi wasyahwati. Yang kedua, B, ikhraju zakatil fitri. Yang ketiga, ada usaumi Ramadan. Yang keempat, al-farahu bi Idul Fitri ya'qubu Ramadan. Jawaban yang lebih tepat di sini adalah ada ada asaumi Ramadan. Jadi apa-apa kegembiraan yang nampak ketika hari raya tersebut yang terkecuali dari mazahiril farah biyaumil idi ialah ada usaumi Ramadan. Ketika sudah hari raya Idul Fitri, kita bergembira dengan cara memberi makan orang miskin, memberikan zakat fitrah, atau memberikan zakat bekas hasil dagang atau hasil tambang dan lain sebagainya. Kecuali satu hal yang tidak dilakukan ketika hari raya, yaitu bergembira dengan cara melakukan puasa. Bukanlah hal yang tepat, apalagi puasa bulan Ramadan, sedangkan bulannya sudah berakhir. Berarti jawaban yang tepat di sini adalah jawaban ketiga atau J, ada shaumi Ramadan. Pertanyaan kelima, nahtafilu bi'idil fitri ba'da an nantahiya min adai shaumi Ramadan. Makna hadza anna titik-titik. Kami melakukan perayaan dengan hari raya Idul Fitri setelah berakhirnya pelaksanaan puasa Ramadan. Nah, yang dimaksud dari pernyataan di atas apa? Pilihan jawabannya ada 4. Yang pertama, al-muslimuna fi farahin wa sa'adatin tammatan. Yang kedua, al-farahu bi huduri yaumi Idul Fitri. Yang ketiga, ya'ta'ul fuqara'i wal masakini zakatal fitri min mazahiril farahi. Yang terakhir atau yang keempat, al-farahu bi'idil fitri ya'qubu Ramadan. Yang mana jawaban lebih tepat pada pertanyaan kelima ini? Jawaban yang lebih tepat adalah D atau jawaban keempat, yaitu bergembira dengan adanya hari raya Idul Fitri setelah melakukan pelaksanaan puasa di bulan Ramadan. Lalu apa bedanya dengan yang B misalnya, al-farahu bi huduri yaumi Idul Fitri? Bedanya, kalau lafaz Ya'qubu itu selepas sebentar saja peralihan dari bulan Ramadan ke bulan Syawal, itu tidak lama. Jadi baru awal bulan Syawal sudah farahu, terjadi kegembiraan. Sepintas di sini bisa saja kita menjawab yang B, karena pernyataannya maknanya kurang lebih saja, tidak berbeda. Namun kalau dengan lafaz hudur, al-farahu bi huduri yaumi Idul Fitri, hudur ini maknanya umum, tidak tahu kapan terjadinya farah tadi atau kegembiraan tadi. Beda dengan Ya'qubu. Kalau Ya'qubu selepas sebentar dari yang sebelumnya, yaitu bulan Ramadan baru berakhir, langsung memasuki bulan Fajar di bulan Syawal, langsung melakukan perayaan biasanya orang. Bahkan kita dianjurkan bertakbir pada malam harinya sudah ketika memasuki bulan Syawal. Kita lanjut pada pertanyaan nomor 6 dan 7. Sini bentuknya muhawarah. Ya, kita baca dulu teks audionya. Ikhtar ansaba jawabin minal ajwibatil arba'ati li su'alil khiwari baina syakhsaini. Pilihlah jawaban yang lebih sesuai, yang lebih pantas di antara 4 jawaban yang ada di bawah ini terhadap pertanyaan dialog antara 2 orang. Yang nomor 6, pertanyaannya, Qala Ahmad, Ayu darsin anifan ya Muhammad? Qala Muhammad, al-lughatul injiliziyah. As-su'al,
aina yatimul khiwar. Jadi nomor 6, si Ahmad berkata, ayu darsin anifan. Pelajaran apa yang baru saja dipelajari tadi atau yang diajarkan oleh seorang guru? Wahai Muhammad, dia bertanya kepada Muhammad. Lalu Muhammad menjawab, qala Muhammad al-lughatul injiliziyah, yaitu kita tadi mempelajari bahasa Inggris. Yang menjadi pertanyaan pada soal ini, as-su'alu aina yatimul khiwaru, di mana terjadinya dialog tadi. Ada 4 pilihan. Yang pertama A, fil masjidi, B, yang kedua fis suqi, dan yang ketiga jim, fil mat'am, kemudian D, fil fasli. Jawaban yang lebih tepat di sini adalah yang nomor 4 atau D, yaitu terjadinya dialog antara Ahmad dan Muhammad tadi berada di dalam kelas. Karena yang lebih sesuai dengan jawaban untuk pertanyaan nomor 6 ini ialah hal dialog yang terjadi antara seorang teman dengan temannya di dalam ruang kelas karena membahas tentang pelajaran. Kemudian yang terakhir atau nomor 7, qala Ahmad hal tabakhta ya Muhammad. Qala Muhammad la lam atbakh ba'du. As-su'al aina yatimul khiwaru. Ahmad berkata, apakah kau sudah memasak ya Muhammad? Dijawab oleh Muhammad, la, belum, lam atbakh ba'du, aku belum memasak. As-su'al, yang menjadi pertanyaan, aina yatimul khiwaru, di mana terjadinya dialog antara Ahmad dan Muhammad tersebut. Ada 4 pilihan. Yang pertama A, fil masjidi, kedua B, fil matbakhi, yang ketiga C, fil fasli, yang ketiga D, fil baiti. Yang jawaban yang lebih tepat atau sesuai di sini ialah fil matbakh. Kenapa? Karena pertanyaan dari si Ahmad terhadap Muhammad adalah tentang memasak. Maka umumnya orang melakukan atau memasak, kegiatan aktivitas masak-masak berada di dapur. Meskipun bisa kita katakan yang D, fil baiti, di rumah, bisa masuk. Namun lebih sesuai lagi atau yang lebih pantas menjadi jawabannya adalah B. Jadi kesimpulannya, untuk istima dengan bentuk muhawarah seperti ini, kita harus peka terhadap siyaqul kalam dari audio di TOEFL. Jadi ia membahas tentang kegiatan apa pada teks tersebut. Di situ kita dapat gambaran untuk menjawabnya. Seperti yang nomor 6 dan 7 ini, jika pertanyaannya tentang pelajaran, maka tak lepas dari sekolahan dan kelas. Tidak mungkin di masjid atau di rumah makan dan di pasar. Maka jawaban yang lebih tepat adalah di kelas. Untuk yang nomor 7, karena pembahasannya di siyaqul kalamnya tentang memasak, di sini kita sudah langsung tergambar di otak untuk memberikan jawaban lebih tepatnya, yaitu muhawarahnya atau dialognya terjadi di dapur. Mungkin cukup itu dulu pembahasan kita kali ini. Kekurangannya dan khilafnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu di video lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.